Salam sejahtera, selamat bertemu lagi di dalam channel ini. Hari ini saya mau tunjukkan bagaimana cara untuk membuat filter kolam ikan dengan menggunakan bahan-bahan terpakai ataupun recycle. Saya akan membuat dua filter, dua lapis filter. Yang pertama solid waste filter dan yang kedua adalah bio filter. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat solid waste filter ini terlebih dahulu. Oke, untuk mempersiapkan filter ini kita perlukan tong cat yang sudah kita tidak guna, yaitu tong cat yang berukuran 18 liter ataupun 25 kg. Oke. So di sini saya sudah siapkan untuk buka lubang dia. Oke, yang pertama ini lubang yang pertama yang di atas. Saya letak dia semaksimum yang mungkin. Oke, saya gunakan water tank yang berukuran 25 mm. So ini adalah untuk air keluar. Oke, air keluar melalui tapisan ini dari bawah. Nah, air naik, dia akan keluar melalui water tank ini yang paling atas ini. Dan kedua, yang di bawah kita buka satu lubang juga untuk waktu kita membersih. Oke, apabila kita mau cuci kotoran ini, kita hanya membuka stopcock yang ada di sini. Oke, untuk kita bersihkan. Dan yang ketiga, bahagian penutup dia, kita akan buat satu lubang. Ini berukuran 15 mm. Oke, saya gunakan Hoxo 19 mm. Oke, Hoxo 19 mm atau 19 mm. So ini adalah penutup ya. So air akan turun dari sini. Oke, melalui pipe dari pump akan turun ke sini dan dia akan keluar di bawah ini melalui lapisan-lapisan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita untuk buat lapisan sehingga dia penuh sampai overflow dekat sini, dekat sini. So saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat lapisan-lapisan di dalam solid waste filter ini. Oke, bahan yang pertama kita perlukan saya gunakan mat ini, PVC mat. Kalau kita pergi ke tandas atau bilik air, kita akan jumpa benda ini di lantai. Untuk mengelakkan lantai tersebut licin, kita akan letak ini. So, ini masih bagus, ya. Ini sudah lama tapi masih bagus lagi, fleksibel. So saya akan potong ini bulat mengikut ukuran tong ini. So untuk mat ini saya perlukan dua keping, lapisan yang pertama dan lapisan kedua. So untuk potong dia, saya akan ambil ukuran dia dengan cara meletakkan tong ini di atas, dan saya akan buat marking dia, ukuran dia. Oke, begini. Dan saya akan guna gunting untuk potong deh. Oke, gunting potong. Oke, potong dia bulat. Oke, ini yang sudah saya siapkan. Oke, ini macam ini. So, kita akan buat dia begini nanti, macam ini. Terus untuk kita membuat ini, tiang ini. So ini adalah soket female untuk pipe elektrik. So, kita tinggal female dengan male. Kita akan buat 5 lubang termasuk yang di tengah. So saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuat lubang tersebut. Sebab kenapa saya guna bahan ini, sebab dia sudah ada lubang. Oke, sudah ada lubang, so saya tak perlu lagi tebuk lubang. So, dia ada lubang. Tapi untuk kita buat lubang untuk letakkan female bush ini, female and male bush ini, dia sangat susah sebab dia tak boleh masuk
So kita perlukan drill. Kita perlu hacksaw dia. Kita akan guna hacksaw 19 mm. Okay, 19 mm. Okay, untuk kita tebuk dia, kita sediakan papan, dan papan tersebut kita sediakan satu lubang di tengah sini. Kita sediakan lubang. So untuk mata hacksaw ini, nah waktu kita drill, untuk kita buat lubang ini, kita akan ambil di tengah-tengah round ini. So kalau kita tak guna, dia akan lari-lari, hacksaw akan lari. So kita akan tunjukkan cara untuk tebuk dia. Kita akan letak minit nih ke lubang ini, dan kita tebuk. So drill kita tidak akan lari ke kiri ataupun ke kanan. Okay. So kita sudah siapkan lubang begini. So saya akan tunjukkan mana yang sudah siap saya buat. Ini yang sudah siap saya buat. So saya akan letakkan female and male bush ini. Ini adalah bahan-bahan elektrik. Ya. So saya masuk ini dan saya ikat ini. So untuk menambah ketinggian ini dari permukaan lantai di dalam tong, saya tambahkan pipe elektrik 3 inci, 2 inci pun boleh, 3 inci, saya letakkan 3 inci, kita masuk ke sini. So dia akan jadi macam ini. So kita akan perlu ini 2 keping. Okay. Di dalam filter kita akan ada 2 lapisan, dia akan jadi begini. Okay. Dia akan jadi begini. So saya akan tunjukkan cara kita memasukkan dia ke dalam tong ataupun solid waste filter ini. Oke. Yang pertama, kita perlu sediakan pipe. Pipe ini akan kita masukkan ke dalam tong. Kalau kita pastikan kita pasang pipe ini, sebab ini dari pump, dari kita punya pump, air masuk dari sini, dia akan turun ke bawah. So dia akan terbagi kepada 2, satu pergi kiri dan satu lagi pergi kanan. So air itu akan berpusing. So kalau kita perhatikan L yang saya letak ini, L ini saya letak dia berlawanan arah supaya air itu berpusing. Okay, ini tak perlu gam. Okay, kalau kita tengok dia akan jadi begini. Nah, akan jadi begini. Air itu akan sini keluar sini, satu keluar sini. Dalam tong itu dia akan berpusing. Oke, begini. Dan ini kita akan letakkan sampai ke di bawah. Di bawah tong ini. Kemudian kita akan masukkan lapisan yang pertama ini. Oke, kita sudah masukkan dia begini. So pipe itu di bawah, nampak? Kemudian kita akan masukkan span. Span ini ada 2. Kemudian kita akan masukkan ini sebagai lapisan kedua dia. Oke. Apa? Kita begini. Dan kemudian saya akan masuk lagi kan span. Saya guna 2 lapis. Oke, di sini saya akan letakkan batu sungai. Ini batu sungai. Ini batu sungai ini saya tidak beli. Saya dapatkan batu sungai ini dari Sungai Gombak. Saya dapat dari Sungai Gombak.
Ini tujuan untuk menahan span ini daripada dia ternaik ke atas. Dan juga batu sungai bagus juga salah satu untuk membuat satu untuk lapisan. Oke, kemudian saya akan letakkan satu span lagi. Ini span yang tebal sedikit di atas sekali. Ini macam span span tilam. Kita boleh. Dan saya akan letakkan satu besi jaring di sini untuk menahan supaya span ini tidak akan ternaik. Oke, saya akan letakkan lagi batu yang agak besar sedikit. Oke, so begini untuk solid waste filter yang pertama. Oke, lepas ini kita akan buat yang kedua. Oke, untuk tong yang kedua yaitu bio filter. Oke, saya buat satu lubang. Ada saya tebuk dua lubang juga. Ini lubang untuk pembersihan. Kalau kita mau bersih tong ini, kita akan buka air di sini. Dan ini adalah overflow pergi ke tangki ataupun ke kolam ikan kita. Oke, saya gunakan water tank 20 mm dan yang ini adalah 15 mm. Oke. So ini karena ini adalah di bawah, saya letak di bawah, dia tidak rata, satu tinggi, satu rendah. So saya akan gunakan masukkan pipe ini, saya gunakan T. Ini pipe yang berukuran 25 mm. Ya, sebab ini keluar 25 mm. Saya akan letak T di sini, di dalam, masuk di dalam. Pastikan dia berada di tengah. Dan untuk solid waste filter ini, untuk air dia dari bawah sini. Sudah kita perhatikan, air akan naik sampai ke atas melalui lapisan pertama dan lapisan kedua dan juga span yang ketiga, dan air itu akan keluar di sini. Saya letakkan function socket di sini. Dan saya guna L turun untuk dia turun ke bawah ini dan dia akan bersambung begini. Dia akan masuk ke sini, air itu dia akan turun ke bawah, air itu turun ke bawah, dan air itu akan naik melalui lapisan dia, dan dia akan keluar melalui sini ke dalam kolam. So untuk filter yang kedua, ini saya akan gunakan ini juga. Benda yang sama, di mana yang saya buat, yaitu PVC flow mat nih. So, saya akan masukkan di sini ke dalam. Ya, seperti mana saya masukkan yang pertama tadi itu. Kemudian saya akan gunakan dua keping filter juga untuk lapisan yang kedua. Untuk bio filter saya gunakan kedua. So, sebab saya mau pastikan air yang keluar adalah air yang paling yang jernih. Dan juga saya akan letakkan batu. Saya akan masukkan batu juga. Kemudian saya akan masukkan flow mat ini ke dalam tong ini. So ini adalah baik untuk pembiakan baktera, baktera baik untuk air. Baktera itu akan memulihkan keadaan air kita.
So saya akan guna ini, saya akan masukkan bersama ini. Yang kedua, dan lagi saya akan gunakan apa ini, net kebunnya. Ini net kebun, apa nama panggilnya. So, kenapa saya guna nih? Sebab saya gunakan bahan recycle. Oke. Ini juga boleh guna sebab bakteria boleh mengendap di sini. Dia akan bertelur dekat sini di celah-celah net ini. Oke. So ini saya akan masukkan ke dalam tong bio filter kita. Dan saya akan gunakan besi ini, jaring ini untuk menahan supaya dia tidak ternaik, supaya dia tidak mengganggu pengaliran air ini. Oke. Kalau kita tengok, dia akan jadi begini. Kemudian saya akan tambah lagi batu supaya dia tidak naik. Batu sungai saya akan letakkan di sini dalam. Oke. So kemudian ini adalah penutup dia. Oke, nanti sejapan. Oke, ini saya sudah letak penutup dia. Ini adalah solid waste filter. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nanti saya akan letakkan di tempat kolam dan kita akan coba macam mana dia berfungsi. Oke, tong ini sudah saya letak di tempat ini untuk kolam ikan ini. So ini adalah solid waste filter yang pertama. Dan ini yang kedua adalah biofilter. Oke. Nanti kita akan sambungkan ini kepada pump. Oke. Nanti kita tengok dia macam mana dia berfungsi. Oke, sekejap. Oke, saya sudah sambungkan pipe ini dari pump. Saya kena tambah sedikit air lagi. Saya akan tarik air ini. So ini dia akan naik melalui ini dan air itu akan masuk di sini dan dia akan turun ke bawah yang T tadi saya buat tuh. So dia akan naik, air itu akan naik sini melalui lapisan-lapisan tadi. Kalau kita tengok, perhatikan, oke, sudah mau penuh. Oke. Dan dia akan keluar di sini. Dia akan turun ke bawah, air itu turun ke bawah dan dia akan melalui lapisan pertama dan baru pergi ke atas ini. Dia akan naik ke atas ini. Kemudian dia akan, air itu belum ada lagi sampai, air itu akan keluar di sini nanti. Oke. Kita perhatikan air itu seperti mana. Lagi. Oke, ada nampak air tuh keluar. Oke, saya akan swap. Swap ini mengeluarkan bunyi yang kuat, bising. Air yang turun itu bunyi bising. So, saya akan gunakan ini, pipe ini, kasih panjangkan. Saya mau dia turun ke bawah sini. Jadi ada bunyi bising sama.
So, saya guna T ke sini supaya ada udara untuk masuk. Oke, ini ada udara masuk ke sini. So, sampai ke bawah. Kita tengok di bawah dia akan mengeluarkan bubble. Dia juga mengeluarkan oksigen. So, ini salah satu juga cara kita menambah oksigen ke dalam kolam kita. Maksudnya kolam saya ini dia ada 2 oksigen ditambahkan dengan cara hanya menggunakan tekanan air. Oke, ini adalah satu, dan melalui pump itu adalah satu. So, itu sangat baik untuk kita menambahkan oksigen tanpa kita menggunakan ataupun membeli oksigen tambahan ke dalam kolam kita. Oke. Oke, melalui pump juga. Di sini ada oksigen juga keluar. Oke. So, beginilah cara dia yang sangat mudah dan murah dalam kita menggunakan bahan-bahan terpakai ataupun kita gunakan bahan recycle untuk membuat filter, yaitu solid waste filter dan juga bio filter. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Terima kasih.